Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikram NIM 110 kelas BKI 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Sadat MAG untuk membuat tugas video mengenai satu hadis lalu dikaitkan dengan teori BKI dan memberikan contoh aktualnya. Di sini sebelum memulai pengerjaan tugas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di sini saya akan menyampaikan satu hadis yang berkaitan tentang asas kasih sayang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qadallahu khalqa kataba indahu fawqa arsihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, Allah menulis di atasnya, artinya sungguh kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7453. Hadis yang menyatakan bahwa sungguh kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Maksudnya di sini adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama itu sangatlah penting. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayang dan kepeduliannya terhadap manusia. Konselor diharapkan mampu memberikan bimbingan spiritual dan membantu individu mengatasi berbagai masalah kehidupan. Bimbingan dan konseling Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang, pemberian bimbingan dan konseling Islam akan menyentuh hati dan tujuan akan cepat selesai. Jadi dengan tujuan asas kasih sayang ini, konselor adalah dapat membantu penuh perhatian, penuh tulus, membantu si konselingnya untuk menyelesaikan masalah, memberikannya perhatian penuh. Jadi jika permasalahan yang dihadapi konseling itu dapat teratasi, dapat terselesaikan dengan cepat, itu kan menjadi poin tambahan untuk si konselornya, karena konselor merasa puas karena konselingnya sudah dapat menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Sebab dengan kasih sayang, pemberian bimbingan konseling Islam akan menyentuh hati dan tujuan akan cepat tercapai. Selain itu, dalam bimbingan konseling Islam, konselor harus memiliki sifat-sifat yang baik, seperti lemah lembut, pemaaf, dan memiliki akhlak terpuji, yang sesuai dengan asas sosialitas manusia, asas pembinaan akhlakul karimah, dan asas kasih sayang dalam bimbingan konseling Islam. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang dan kepedulian merupakan nilai-nilai penting dalam bimbingan konseling Islam. Nah, jadi kita sebagai konselor tidak boleh nih ya gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu apa sih? Pokoknya kamu harus pakai cara ini supaya masalah kamu cepat selesai. Itu nggak boleh ya. Kita harus bertahap. Kita juga harus mendalami latar belakang permasalahan si konselingnya. Tidak boleh langsung menggunakan
jalur ekspres atau jalur cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus mengarahkan si konseli mulai dari nol, yaitu gimana latar belakang masalah tersebut, dan kita harus mengatasinya dengan cara pertama itu bagaimana. Nah, harus urut. Contoh aktualnya adalah konselor menunjukkan perhatian dan empati terhadap konseli dengan mendengarkan dengan seksama dan memberikan respon yang positif dan mendukung. Nah, contoh berikutnya adalah konselor menunjukkan kepedulian terhadap konseli yang dengan memberikan dukungan moral, motivasi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dari contoh yang pertama kita bisa contohkan ya. Konseli menunjukkan perhatian. Nah, kita jadi sebagai konselor kita harus memberi perhatian terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menanyakan, "Mbak, Mas, permasalahan jenengan itu apa? Kok bisa-bisanya sampean langsung datang ke ruang konselor?" Itu tidak boleh ya. Kita harus memberi perhatian dulu, sepertinya contohnya seperti, "Selamat datang Mbak, silakan masuk." Nah, langsung kita berdiri duduk, lalu kita jangan tanya langsung permasalahannya, tapi tanya dulu, "Mbak tadi kesini naik apa? Diantar apa sendiri?" Nah, jadi kita basa-basi dulu nih, "Mbaknya sudah sarapan apa belum? Masnya sudah sarapan apa belum?" Nah gitu, memberi perhatian. Lalu kita mengalihkan pembicaraan, "Mbak, Mbaknya kesini tadi mungkin ada yang perlu diceritakan sama saya." Lah dari situ. Nah terus jadi contoh yang berikutnya, konselor menunjukkan kepedulian terhadap konseli. Nah ini contohnya seperti ini. "Baik, saya memahami permasalahan yang Mbak hadapi sekarang. Jadi, yang Mbak harus lakukan sekarang adalah Mbak jangan memiliki sifat egois kepada temannya. Jadi, teman Mbak itu tidak akan melakukan bullying terhadap Mbak." Nah, ini contohnya jika konselingnya itu memiliki masalah bullying karena dia itu tidak mau mengajari temannya matematika, dan akhirnya temannya itu membuli konselinya itu. Membuli si konseli maksudnya, membuli si konseli, dan akhirnya konseli itu malu. Dan yang berikutnya, contoh berikutnya, konselor menunjukkan kasih sayang dengan memberikan perhatian dukungan berkelanjutan. Nah, jika suatu masalah si konsel itu selesai, kita tidak boleh ya udah selesai ya udah. Kita harus tetap memberi perhatian. "Mbak, gimana permasalahannya? Mbaknya jangan egois lagi ya sama teman-temannya. Jika teman-temannya tidak bisa, kita harus membantunya. Kita sebagai teman itu harus saling membantu. Mana yang tidak bisa ya itu kita bantu." Nah, seperti itu. Contoh berikutnya adalah konselor dapat menerapkan teknik konseling yang berorientasi pada solusi, sehingga konseli merasa didukung dan didorong untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Nah, kembali yang dari awal tadi ya, kita tuh sebagai konselor tidak boleh memutuskan untuk, "Mbak, kamu harus memakai jalur ini untuk cepat mengatasi permasalahan tersebut." Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menyelesaikan permasalahan si konseli harus bertahap, mulai dari nol. Tidak boleh, "Mbak, kamu harus memakai jalur ini atau memakai cara ini untuk menyelesaikan permasalahan supaya masalah Mbak cepat selesai." Itu tidak boleh. Harus mulai dari kayak mendekati sasaran, misalnya bullying tadi ya, mendekati temannya lagi, mau mengajari matematika, dan akhirnya kan si konseli itu tidak dipermalukan atau dibully sama teman-temannya lagi. Nah, seperti itu. Baik Pak Ahmad Sadat MAG, sekian dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harapannya saya mendapatkan nilai B, walaupun saya belum terlalu pandai, belum terlalu bisa dalam pengerjaan makalah ataupun tugas lainnya hadis tematik BKI. Dengan adanya tugas ini mohon maaf jika ada kekeliruannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.